Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi ke-9, manajemen resiko proyek. Oke. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macetnya Jakarta merupakan gambaran dari masalah. Bisa dilihat pada gambar. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko, dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkan atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan ISO 2018, ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, yaitu berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua, ada ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Yang ketiga adalah sasaran. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori, serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound. Oke. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Oke. Manajemen risiko proyek dengan mengidentifikasi, menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian risiko, di mana ada risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer. Kemudian ada pendanaan risiko atau risk retention dan juga risk transfer. Bisa dilihat pada gambar. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Persamaan proses manajemen risiko proyek bisa dilihat pada gambar. Ada perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko kualitatif, kemudian melakukan analisis risiko secara kuantitatif, kemudian merencanakan respon terhadap risiko, dan yang terakhir adalah memonitoring dan mengendalian risiko. Perencanaannya ada dibagi menjadi 3, yaitu input, teknik, dan juga output. Bisa dilihat pada slide. Oke, kemudian perencanaan respon risiko. Ada input, teknik, dan juga output. Bisa dilihat pada slide. Kemudian ada pengendalian, monitor, dan risiko. Ada inputnya, ada teknik, dan juga output. Bisa dilihat pada gambar, pada slide. Oke. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik. Kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Yang pertama, avoid atau penghindaran risiko. Melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko dan mengundurkan tujuan yang dalam bahaya.
Kemudian ada transfer atau pemindahan resiko, dan juga mitigate atau pengurangan peluang terhadap resiko. Kemudian ada strategi resiko positif, di mana ada exploit atau strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat realisasi. Yang kedua adalah share atau alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Dan ketiga ada enhance atau memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Kemudian ada perencanaan manajemen risiko, bisa dilihat pada slide. Rencana kontingensi atau aksi yang akan dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kemudian ada fallback plans atau rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori-kategori ada dibagi menjadi 5, yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan juga yang terakhir adalah risiko proses. Kemudian ada risk brand structure atau RBS, merupakan gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek. RBS digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Bisa dilihat pada slide. Ini juga potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Bisa dilihat pada slide. Oke. Kemudian ada mengidentifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko ada brainstorming, ada DLP, ada interface, dan analisa SWOT. Ada yang namanya brainstorming, teknik DLP, interview, SWOT, dan risk register. Kemudian ada matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini contoh gambarannya. Kemudian analisa kuantitatif risiko, metode yang digunakan ada analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Ini ada menghitung EVM atau monetary value. Contoh kasusnya penyelesaian. Ini dia penyelesaiannya. Kemudian ada strategi respon terhadap risiko negatif. Ini dia. Ada risiko residual. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.